Bukan hanya sekedar penghibur, bukan hanya sekedar wisata yang kemudian ingin ditonjolkan di sini. Saya ingin ngasih tahu ke kita mania bahwa di belakang ini adalah lokasi yang kalau kita lihat bangunan gedungnya ada 1, 2, 3 lantai. Bahkan yang ada di atasnya lagi itu masih ada. Nah, ini posisi kita ada di bawah jurang kala itu. Yang mana kalau kita ngelihat kita ada di dasarnya, kemudian dibangun penyangga-penyangga gedung dan juga pastinya pondasi double yang tadi habisnya miliaran rupiah. Ini untuk kemudian menguatkan akses jalan, akses vital, akses daripada warga Karanganyar menuju ke Tawangmangu dan sekitarnya yang ada di atas sana. Tuh, ya kan? Kalau kita melihat, jadi bangunan ini tidak hanya kemudian dilihatnya sebagai sebuah eksterior yang memukau pastinya dan juga wahana yang bisa dinikmati, tapi lebih dari itu, konstruksi bangunan ini menguatkan sebuah jalan yang ada di sana agar tidak tergerus oleh cuaca, barangkali air hujan yang setiap kali waktu datang kemudian menggerus suasana ataupun juga akses jalan tersebut. Begitu ceritanya. Tetap bersama kita di wisata kita. Serunya bikin kita ke sana. Sana berarti ya. Yuk. Kita mania, bangunan bercorak seperti candi dengan tumpukan batu bata merah yang tersusun rapi, lalu ditambah dengan birunya air kolam renang yang biru. Usai menikmati keindahan alam yang ditawarkan Jawa Dwipa, Henry Santoso mencoba lezatnya menu makanan hotel dengan pesona etnik Jawa ini. Tim Liputan Tia TV sudah tak sabar ingin menikmati menu sajian di Jawa Dwipa. Ketika memasuki restorannya, bagian dalamnya pun juga didominasi oleh batu bata merah yang disusun rapi. Kursi-kursi yang berupa sofa nyaman, berjejer rapi, siap untuk dipilih. Duduk dengan spot bagus untuk melihat pemandangan ke kolam renang Jawa Dwipa yang sedang banyak diminati para pengunjung. Sambil menunggu tim liputan memutuskan untuk foto-foto sambil melihat pemandangan yang indah dari balkon restoran ini, tidak lama kemudian, minuman dan makanan yang kami pesan mulai berdatangan. Kami langsung duduk manis untuk menyantap makanan tersebut. Oke, pemirsa, masih bersama kita tentu saja di wisata kita. Serunya bikin kita ke sana. Kita ke sini, Ning ya. Iya. Nah, dari mana dulu yang ngasih taunya ini ya? Silakan ya Mbak Uni, dari mana dulu nih? Tengah ini memang spesial dari kami. Jadi ini bahannya adalah iga. Kita Iga. masak gongso. Gitu. Jadi Jawa Tengah kan cenderung sukanya agak manis ya. Agak manis. Ini kita Pedesnya agak combine manis, ya. untuk rasa manis, gurih dan pedesnya ini ada di iga gongso ini. Spesial dari Jawa Dwipa. Kalau yang ini sop buntut. Nah, sop buntut ala Jawa Dwipanya nanti juga boleh dicicip. Bedanya apa dengan sop buntut yang lainnya? Oke. Terus yang di depan ini ada gurami bumbu rujak. Bumbu rujak. Oh, benar. Jadi kita kombinasikan rasa-rasa otentik dari Jawa Tengah sendiri di sini. Kemudian kalau ini pelengkap, biasanya supaya sehat juga kan harus makan sayur, gitu ya. Sayur. Jadi di sini ada cas sayuran, aneka macam sayuran ada di sini. Oke. Yang di sana itu sebetulnya harusnya tadi yang pertama nih appetizer-nya adalah spring roll, Oke. udang. Gitu. Bulat-bulat ini apa ini? Nah, Kayaknya onde-onde bukan ya? Onde-onde. Tapi apa yang bedanya onde-ondenya? Sebetulnya sama aja sih, Hampir isinya sama. bumbu kacang hijau. Karena kami ini di sini kan ada salah satu cook yang dia spesialitasnya adalah bikin jajanan pasar. Oh, ada jajanan Jadi setiap pasar. pagi breakfast time itu selalu ada jajanan pasar yang khasnya Jawa Dwipa, kita display juga untuk semua tamu. Wah, nanas snowy. Ada snowy-nya berarti ya? Ada snow-nya nih di atas ini ya. Ada yang apa berupa salju-salju. Manis ini kayaknya Manis, saljunya. manis. Ini dessert sebetulnya ya. Ya, Dessert. Jadi untuk penutup mulut supaya setelah kita makan yang pedes, yang ini Yang pencuci mulutnya ini ya. amis gitu ya. Amis nanti pakai
banana slow. Nah, minumnya Di sini ada minumnya ada seger-seger Ya, gitu. Jadi ada orange juice ya. jus, yes. Kemudian yang di sana itu ada sodanya, kemudian ada lime-nya juga. Nanti dicicip deh Mas. Yes, Lebih boleh. enak yang mana dari dua? Oh, oke, mau nih. Kalau kita Ah. melihat Jawa Dwipa ini lokasinya ada yang di atas, ada Ya. yang di bawah ya. Hmm. Nah, kita ada di mana ini sekarang? Kita Di atas ini- pastinya ya. Ya, kita ada di atas. Kebetulan area restoran itu memang posisinya ada di wajahnya hotel. Jadi Wajahnya hotel kita ada di bawah ya kan. Ah. Kemudian yang di atas ini adalah semuanya restoran gitu yang sangat dekat dengan jalan utama, jalan raya sehingga tamu-tamu pun mengaksesnya akan lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kalau mau ke hotel harus masuk restoran dulu, gitu ya. Kemudian ke lobby, baru nanti kita antarkan ke kamar. Oh, nih kalau kita melihat konsep dari gedung ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Iya. Kemudian bertepatan dengan di pinggir jalan utama menuju ke Tawangmangu. Iya. Jadi ceritanya ini kan dulu lereng jurang nih Mas Jurang, ya. lereng Nah, jurang kemudian ada kami buat bangunan ini di atas jurang. Otomatis di bawahnya kan harus ada penyangga-penyangga yang kuat gitu ya. Selain itu bisa dinikmati oleh pengguna jalan yang ada di sini juga karena jalanan menjadi lebih rapi, kemudian yang pasti juga akan lebih kuat dan yang pada waktu itu ada rawan longsor dan lain sebagainya itu sudah bisa teratasi karena kita sudah kuatkan di bangunan gedung ini. Selain serba bata expose, Ya, expose. bata expose. Ini apa lagi yang membedakan dengan lokasi yang lain gitu? Ya memang konsepnya ini dibuat seperti ala-ala zaman Majapahit gitu ya, supaya rasa Jawanya itu kental Ya. gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi makanannya saja, tetapi view-nya juga. Ya. Setiap tamu yang datang ke sini selalu merasa refresh begitu melihat kolam kami yang seperti danau buatan, kemudian ada candinya di tengah-tengah, selain juga supaya bisa bernostalgia di masa lalu gitu, Betul. sambil juga mengingat-ingat sejarah Nah, bahwa ada banyak hal yang harus kita lestarikan dari budaya-budaya kita. betul sekali. Gitu Mas. Dan di sini kan ada banyak di beberapa area di dekat dekat dengan hotel ada Candi Cukuh, Candi Ya, Ceto. Candi Nah, kami Ceto. berharap itu bisa terintegrasi ke sana. Jadi tamu-tamu yang ke sini lihat ada bangunan candi di sini, ternyata di sekitar sini juga ada candi yang lain sehingga nanti bisa melakukan perjalanan wisata juga ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar hotel. Oke, jadi Gitu. tambah penasaran kan, pingin langsung datang ke sini. Lebih penasaran lagi kalau menu-menu yang sangat spesial dari Jawa Dwipa ini tidak saya nikmati ya. Jadi kita sudahi saja sampai di sini. Saya sudah nggak sabar untuk melahapkan ya apa yang ada di depan saya ini ya. Harus habis ya Mas ya. Waduh, ini dia. Saya akan minta bantuan ya, Pak Prot, kameramen. Ya, Ya. my bro di sana juga pingin menikmati ini ya. Oke, Mbak Uni, kita nikmati kalau begitu ya, boleh ya? Langsung aja, Mas. Yes. Kita Mania, kelebihan dari tempat ini terdapat di pemandangan alamnya yang indah. Kita bisa duduk, menyantap hidangan enak sambil melihat pemandangan sekitar. Hawanya juga sejuk, tempatnya nyaman untuk menghabiskan waktu bersantai sambil mengobrol atau sekedar menikmati pemandangan saja. Nah, Kita Mania, Jawa Dwipa Resort terletak di Jalan Solo Tawangmangu, kilometer 34 Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah. Jawa Dwipa Resort dapat Anda kunjungi beberapa saat sebelum memasuki komplek wisata Tawangmangu. Yes. Perut sudah kenyang, kemudian mengabadikan momen. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh Anda semuanya dan pastinya saya pun pingin yang seperti itu. Yang pasti banyak hal lebih dari lokasi wisata, sebuah kawasan yang bisa kita kunjungi, tapi lebih daripada itu, bagaimana kemudian bangunan yang ada di Jawa Dwipa ini kemudian ternyata juga menyimpan sebuah kekuatan yang adiluhung karena melestarikan dan juga menjaga jalan akses utama orang-orang warga Karanganyar luar kota yang ingin menuju ke Tawangmangu dan sebaliknya karena ada penyangga gedung yang sangat luar biasa ini. Semoga ini menjadi hal yang tentu saja menambah informasi dan wacana Anda
pada perjalanan saya di wisata kita. Serunya bikin kita ke sana. Saya Henry Santoso bersama kameramen personnya ada Arif dan juga produser acara Gilang Gilgam. Sampai ketemu di wisata kita selanjutnya. Serunya bikin kita ke sana. TA TV, masa kini dan tetap berbudaya. TA TV One for you.